warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 Bahasa Indonesia tentang ide pokok. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Nah, sekarang coba perhatikan, di sini ada sebuah teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Di mana dalam teks bacaan ini terdapat 2 paragraf. Di sini paragraf pertama ini dan ini paragraf kedua. Nah, di dalam sebuah paragraf biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dan ciri lainnya, letak baris pertama dalam paragraf agak menjorok ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan tentang ide pokok, atau kata lainnya dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Di kelas 4 sebelumnya kita pernah belajar tentang gagasan pokok atau gagasan utama. Masih ingatkah kamu pengertian dari gagasan pokok? Betul sekali. Atau kata lainnya ide pokok ya. Nah, jadi ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih detail yang disebut dengan kalimat pendukung atau penjelas, sehingga paragraf yang disusun menjadi utuh. Fungsi ide pokok atau gagasan utama adalah sebagai pokok atau patokan atau dasar acuan suatu paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Ide pokok dapat ditemukan di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif, akhir paragraf, paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf atau paragraf campuran. Oke, di sini kita akan mencari ide pokoknya dalam sebuah paragraf yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Ingat, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Biasanya dalam paragraf kalimat utama hanya 1. Yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Oke, lihat paragraf pertama di sini. Yang kalimat pertamanya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang kalimat keduanya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, kalimat kedua dia menjelaskan kalimat pertama, pengertian bergerak. Nah, sekarang kalimat ketiganya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sama kalimat ketiga juga merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya terletak pada awal kalimat, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang untuk paragraf yang kedua, di manakah letak ide pokoknya? Ya, betul, ada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Nah, coba dibacakan di sini bareng-bareng. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, yang kalimat keduanya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas tentang organ gerak, tentang gerak itu sendiri. Berikut ini beberapa cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. 1. Menggambarkan hal-hal yang khusus, yaitu umum ke khusus atau khusus ke umum. Contohnya,
kata gerak merupakan kata umum. Lalu kalau untuk dikhususkan menjadi bergerak bisa menjadi artinya berjalan, berlari, merangkak, berenang. Oke. Yang nomor 2, memberikan contoh. Yang ketiga, menampilkan fakta-fakta. Yang keempat, memberikan alasan-alasan. Yang kelima, bercerita, definisi luas atau campuran. Demikian pembelajaran hari ini. Tema 1, sepokok bahasan bahasa Indonesia tentang ide pokok. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.